Saudara Kompas Dewata Pagi masih menemani Anda dengan berbagai informasi inspiratif. Restorasi Monumen Puputan Badung akhirnya tuntas, saudara, menghadirkan wajah baru bagi ikon sejarah di Kota Denpasar. Monumen yang merekam perjuangan masyarakat Denpasar yang dulunya merupakan bagian dari Kerajaan Badung ini kini dilengkapi dengan diorama yang mengisahkan jejak perlawanan rakyat. Bagaimana detailnya? Berikut adalah wawancara jurnalis Kompas TV, Putu Farah dan juru kamera, Kadek Santosa, dengan Wali Kota Denpasar dan pengunjung di sekitaran monumen. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Nah, di tengah perayaan ini, Kota Denpasar kini memiliki wajah baru, Monumen Puputan Badung. Saat ini saya sudah berada di Monumen Puputan Badung yang baru. Nah, jadi Monumen Perjuangan Puputan Badung ini baru saja diresmikan di hari Jumat kemarin, tanggal 14 November 2025, dan hari peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti pada monumen dan bertepatan dengan Hari Raya Sugian begitu ya. Nah, jadi di di Monumen Puputan Badung yang baru saat ini ada 3 patung yang menjulang ke atas, itu sebelumnya menghadap ke selatan lapangan. Jadi sekarang sudah menghadap ke utara, tepatnya di depan rumah jabatan Gubernur Bali. Nah, selain itu monumen saat ini sudah dilengkapi dengan diorama relief yang menghiasi setiap sisi dari monumen, itu menceritakan bagaimana kisah perjuangan masyarakat Denpasar gitu ya. Dan diorama tersebut dilengkapi dengan cerita-cerita, kemudian bahannya itu adalah logam kuningan yang dipahat oleh seniman lokal marmer setiap sisi monumen. Nah, jadi itu menggambarkan atau mendeskripsikan bagaimana perjuangan masyarakat Denpasar melawan penjajah di Perang Puputan Badung 1906. Nah, jadi di setiap diorama ini juga memiliki storytellingnya sendiri, dan bagaimana setiap diorama itu menceritakan bagaimana heroiknya Perang Puputan saat itu gitu ya. Kemudian selain itu, jadi di Kota Denpasar di Monumen Puputan Badung yang baru ini terdapat ada tiga patung di atas monumen yang sebelumnya menghadap ke arah selatan, dan sekarang setelah direvitalisasi itu menghadapnya ke utara. Kita langsung tanya dulu ke pengunjung gimana sih pesan kesannya melihat Monumen Puputan Badung setelah revitalisasi. Ayo kita tanya langsung ke pengunjung. Sekarang kita akan langsung aja tanya dari pengunjung gimana sih kesan pesannya melihat monumen baru Puputan Badung saat ini. Oke, halo Bapak, kabarnya baik? Baik. Ya. Oke, Bapak namanya siapa Pak? Namanya Bapak Agus Kurniawan. Bapak Agus Kurniawan, asalnya dari? Dari Kota Mojokerto. Dari Mojokerto. Pertama kali Pak ke Bali? Udah hampir 4 kali 5 kali lah. Gimana Pak kesan pesannya melihat monumen Puputan Badung ini kan baru nih ya, baru habis direvitalisasi, gimana kesannya pesannya? Ya baik sih, saya setuju. Karena dengan adanya restorasi yang seperti ini tuh kita sebagai anak-anak generasi muda itu tahu bahwasanya negara kita itu dibentuk itu dengan tetesan darah. Jadi generasi muda yang akan datang itu bisa mengambil hikmah dan pelajaran bahwasanya para tokoh itu berjuang itu demi negara kita itu berdiri dengan baik gitu aja. Pesannya mungkin Pak dari membuat patung monumen ini kan ada mungkin pesan saya sebagai pengunjung itu apa sih, ada mungkin saran-saran gitu misalnya? Ya maaf, maksudnya ini gini, ini kan harusnya dikasih tulisan jangan disentuh atau jangan duduk, karena bagaimanapun kita harus menghargai, apresiasi seni-seni ini. Jadi bukan masalah harga, kita harus menghargai. Jadi bukan berarti gimana, jadi biar hasil dari karya ini bisa dinikmatin selama-lamanya oleh pengunjung yang lain yang belum mungkin hari ini menilai ke sini, mungkin 2-3 tahun, 4 tahun atau 10 tahun yang akan datang, mereka mesti bisa menikmatin hasil karya hari ini. Berarti diberikan sekat lah artinya ya misalnya. Paling tidak tulisan lah, pemberitahuan istilahnya supaya tidak duduk atau memegang. Oke, terakhir nih Pak, misalnya harapannya mungkin dari pembuatan monumen ini mungkin untuk masyarakat Bali sendiri ada nggak pesannya?
Ya mungkin menurut saya sih lebih banyak lagi sih monumen-monumen perjuangan yang harus digali, harus diambil, karena bagaimanapun itu kita harus menghargai. Saya berdiri di sini itu mungkin dari perjuangan mereka. Kalau mereka tidak berjuang, tidak memberi kemudian, mungkin saya tidak akan bisa berdiri di tanah ini. Jadi pesan saya lebih banyak lagi gali apresiasi para pejuang-pejuang dari daerah mana saja, bisa dari Bali, dari Jawa atau dari mana. Kita gali lah, kita ambil supaya generasi semakin lebih baik gitu aja. Terima kasih. Oke, makasih ya Bapak ya. Terima kasih. Oke. Baik, itu tadi dia kita sudah dengarkan bagaimana sih kesan pesan para pengunjung melihat monumen baru Puputan Badung saat ini. Nah, sekarang kita akan langsung saja tanyakan bagaimana sih pendapat dari Bapak Wali Kota Denpasar, Bapak Jaya Negara. Yuk, kita tanya. Oke, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Wali Kota Denpasar, Bapak Jaya Negara. Bapak, selamat siang Bapak. Ya, kabarnya baik Bapak? Astungkara baik ya. Bapak bisa dijelasin nggak sedikit aja pesan kesannya mengenai monumen Puputan Badung yang terbaru ini? Yang pertama memang dulu patung ini kurang adaptif dengan masyarakat karena dikelilingi oleh telaga. Jadinya kita tidak bisa mengedukasi masyarakat. Nah, kebetulan kami berdiskusi dengan beberapa tokoh masyarakat dan seniman agar patung ini juga dilengkapi dengan diorama tentang sejarah. Nah, jadi kalau masyarakat yang hadir itu biar menyatu dengan monumen ini. Dengan monumen dia menyatu, dia bisa bercerita, bukan hanya masyarakat biasa, penyandang disabilitas pun kita siapkan agar bisa dia mengetahui kondisi daripada monumen ini. Jadi intinya kita memang melakukan renovasi terhadap monumen ini agar benar-benar masyarakat itu tahu apa sih perjuangan para leluhur kita dulu di Perang Puputan Badung. Karena di sana kan ada istilahnya semangat mati tan tumut peja. Secara fisik dia boleh meninggal, tapi spirit perjuangannya itu tidak boleh padam. Makanya ini yang dijadikan maskot Kota Denpasar, yaitu Puradiva Barambawana. Kalau dia dulu berjuang mengusirkan penjajah, para pahlawan kita, sekarang tugas pemerintahnya meningkatkan kemakmuran masyarakat. Itu dah. Intinya sekarang kita ingin mengedukasi masyarakat Denpasar, terutama anak-anak, biar pahamlah tentang perjuangan dari Raja Denpasar, bagaimana dulu berjuang melawan Belanda. Itu intinya. Kemudian Pak, kalau misalkan untuk monumennya sendiri sudah dirancang untuk diperbaikinya itu dari kapan Pak? Kami sudah 2 tahun yang lalu, karena yang merancang misalnya ini dia tidak mau asal kerja, dia benar-benar keliling sampai ke Museum Belanda, Museum Nasional, mencari cerita-cerita dan karakternya biar tidak salah. Jadinya memang penganggarannya baru tahun kemarin. Artinya sebelumnya itu benar-benar dilakukan penjajakan biar detail apa yang ingin kita sajikan masyarakat biar benar-benar mendapatkan informasi yang valid. Intinya ada di sana. Ya. Berarti sudah dari 2 tahun lalu ya. Untuk proses pengerjaannya mungkin udah mulai dari kapan? Setahun ini pekerjaannya ya 8 bulanan lah dikerjakan. Okay. Mungkin untuk terakhir mungkin harapannya Pak dari monumen ini. Yang jelas dengan adanya monumen di sini, di samping dia menjadi mempercantik keindahan kota, tapi harapan monumen ini bisa mengedukasi masyarakat Denpasar intinya. Ya. Makasih Bapak, sukses semua. Ya, itu dia tadi sudah kita dengarkan mengenai pesan kesan dari Bapak Wali Kota Denpasar, yaitu Bapak Jaya Negara. Harapannya agar monumen ini bisa menjadi titik refleksi bagi masyarakat Denpasar untuk tetap mengingat bagaimana perjuangan pahlawan-pahlawan kita yang terdahulu dan bagaimana perjuangan masyarakat Kota Denpasar saat. Baik, itu tadi kita sudah dengarkan bagaimana pesan-kesan dari Bapak Wali Kota Denpasar, Bapak Jaya Negara. Harapannya agar monumen ini bisa menjadi titik refleksi untuk masyarakat Kota Denpasar untuk tetap mengenang bagaimana perjuangan masyarakat Denpasar dulu melawan penjajah. Baik, Putu Farah Santosa, Kompas TV, Denpasar, Bali.